Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Seorang pengusaha dari Amerika pergi bersama dengan istrinya ke Oberammergau untuk menyaksikan pertunjukan Passion, sebuah drama panggung tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh perhatian, pengusaha itu menyaksikan adegan demi adegan yang mencapai klimaknya pada penyaliban Tuhan Yesus Kristus secara dramatis. Drama Pasca Passion tersebut begitu menyentuh hati sang pengusaha. Oleh karena itu, segera setelah selesai menyaksikan pertunjukan drama tersebut, maka ia bergegas pergi ke belakang panggung untuk menjumpai Anton Lang, aktor yang dengan begitu bagus memainkan peran sebagai Tuhan Yesus Kristus. Setelah berfoto dengan sang aktor, sang pengusaha tersebut tertarik dengan sebuah salib besar yang tersandar di dinding di pojok ruangan. Salib besar itu adalah salib besar yang dipanggul oleh Anton Lang dalam drama yang diperankannya. Pengusaha tersebut dengan antusias berkata kepada istrinya, "Peganglah kamera ini. Apabila saya mengangkat salib itu di atas pundak, maka ambillah foto saya." Sebelum sang aktor sempat berbicara kepadanya, pengusaha tersebut sudah berusaha untuk memanggul salib itu. Tetapi ternyata salib itu tidak terangkat sama sekali karena sangat berat. Terkejut mendapati hal yang tidak terduga, sang pengusaha lalu mengamati dengan saksama dan mendapati kenyataan bahwa salib besar itu terbuat dari kayu oak yang sangat keras serta berat. Dengan nafas terengah-engah karena kelelahan dan frustasi, sang pengusaha menoleh kepada Anton Lang dan berkata dengan nada keheranan, "Saya pikir salib besar ini ringan karena kosong di bagian dalam, tetapi ternyata betul-betul merupakan kayu yang padat, keras, serta berat. Mengapa Anda memanggul salib besar yang sangat berat ini?" Anton Lang, sang aktor yang memerankan Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kesabaran memberi jawaban. "Pak, jika saya tidak benar-benar merasakan berat sesungguhnya dari salib besar itu, maka saya tidak akan mampu menghayati untuk memainkan peran itu dengan baik." Sahabat-sahabat Kristus, demikian jugalah halnya dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mungkin mampu menampilkan diri sebagai pengikutnya yang baik jika kita tidak turut menanggung apa yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu di Bukit Golgota. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus dengan tegas menyatakan syarat-syarat bagi orang-orang yang ingin menjadi pengikutnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat 23. Memikul salib itu berat, sangat berat. Apalagi hal yang sangat berat tersebut harus dilakukan setiap hari. Oleh karena itu harus ada penyangkalan diri, ada kesediaan untuk menyingkirkan segala kepentingan pribadi dan kemudian hidup dengan mengutamakan kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengikut Tuhan Yesus Kristus memang bukan merupakan jalan hidup yang mudah. Terkadang nyawa menjadi taruhannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus segera melanjutkan dengan pernyataan tentang resiko yang mungkin terjadi ketika seseorang bersedia menjadi pengikutnya. Suatu resiko yang sangat berat. Tuhan Yesus Kristus dengan tegas bersabda, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Lukas pasal 9 ayat 24 sampai 26. Sahabat-sahabat Kristus, memikul salib merupakan jalan gelap berliku, terjal mendaki yang syarat dengan penderitaan. Tetapi inilah jalan yang harus kita tempuh sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Paulus bukan hanya sekadar berkata tanpa melakukan, karena di dalam hidupnya ia membuktikan bahwa demi pemberitaan Injil Kerajaan Allah, ia sama sekali tidak gentar dan dengan tabah telah menanggung berbagai penderitaan hidup yang nyaris merenggut nyawanya. Memikul salib memang merupakan jalan gelap berliku, terjal mendaki yang syarat dengan penderitaan. Paulus jelas tahu akan hal itu dan juga tahu skala risiko yang harus ditanggungnya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia tetap setia sampai mati. Ia menjelaskan alasannya dan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21. Sahabat-sahabat Kristus, Paskah adalah kisah tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang bersedia mati di kayu salib di Golgota untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Tidak ada ucapan syukur dari kita selain kesediaan untuk hidup memikul salib bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, selamat Paskah. Gusti Yesus kula badhe nderek tuan selaminyo, nderek manggul salib tuan sajek kula neng donya. Kula tuan kiyataken sageton tahan susah, sampun ngantos kemuriten, sampun juwo ing manah. Nadyan kula sinengitan dening tiyang neng donya, nadyan tinilar ing mitra Gusti tan nilar kula. Lamun tuan ingkang nganti kula nderek lan bingah, lamun tuan kang ngasihi kula tan ngetang susah.